Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Khususan mahalatul mu'azzami wal mukarram Qur'an sahabana Sidi Syamul Sahib wa fatal arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Qur'an Sabana menegaskan wa min kalimatin yafi yunfi jami'a wujud dan muhaddatsat min nazar i'tibar wa yanzurha nazar fana. Min kalimatil itsbat yuthbitu fi qalbi wa nafsihi dzatal haqqi ta'ala wa yanzuru wujuda dzatal haqqi ta'ala nazar al-baqa. Jadi di sini ada nazrul fana, ada nazrul baqa, ada pandangan lenyap, ada pandangan tetap. Nah, ini adalah cara sufi untuk mensucikan dan mentenangkan batin. Kalau nazrul fana itu lebih kepada pembersihan batin. Kalau nazrul baqa, nazrul sabat, pandangan tetap itu lebih kepada ketenangan dan kesadaran batin. Pikiran jelek, kotor, negatif. Ketika muncul pikiran-pikiran negatif itu cukup dilihat, diperhatikan, cukup diketahui saja. Kita cukup arif. Maka nanti pikiran negatif yang muncul itu akan lenyap dengan sendirinya. Nah, ini nazrul fana, pandangan lenyap. Mau selingkuh misalnya. Nah, itu dimulai dengan pikiran untuk selingkuh. Nah, pikiran negatif ini kita perhatikan saja, kita ketahui saja, maka nanti pikiran negatif selingkuh itu lenyap dengan sendirinya, fana. Mau marah sama pasangan, nah itu pasti ada pikiran marah, memori marah di batin kita. Ketika muncul, kita lihat saja, kita ketahui saja, kita perhatikan saja, maka nanti dia lenyap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nazrul fana sebetulnya adalah cara pembersihan tingkat tinggi di tingkatan ma'rifat. Maka disebut nazrul ma'rifah atau nazrul uluhiyah. Cara pembersihan tingkat tinggi nazrul fana itu. Nah, ini biasanya untuk kotoran-kotoran batin yang halus, yang lembut, ilusi-ilusi. Kalau batin masih menyimpan trauma, ini kan trauma memori atau sampah batin dominan, sampah batin yang besar. Maka kotoran-kotoran batin yang besar yang merupakan nafsu ammarah misalnya, bakhil, hiras, serakah, hasad, dengki, jahal, kebodohan spiritual, kibar, angkuh dan sombong, syahwat, nisa ibal banina wal qanatiril muqantarah, syahwat kepada perempuan, pada anak-anak dan keluarga, atau kepada harta benda yang banyak. Kemudian ghadab, marah. Nah, ini sama-sama batin yang besar. Ada memori-memori negatif yang besar, kotoran-kotoran batin yang besar yang mengendalikan seseorang untuk melakukan nafsu ammarah itu. Nah, itu biasanya tidak mudah loh Bapak Ibu untuk menerapkan metode nazrul fana atau pandangan lenyap ini. Maka itu saya katakan tadi, ini pembersihan tingkat tinggi nazrul fana itu. Maka nanti ada latihan-latihan, ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh untuk bisa menguasai nazrul fana, yaitu kita latihan konsentrasi. Alatnya adalah zikir hobi. Kita sering latihan duduk diam tawajuh yang lama untuk berzikir hobi. Maka ketika kita memiliki konsentrasi yang bagus, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menerapkan nazrul fana ini di dalam pembersihan batin kita. Lalu kemudian ada nazrul baqa, pandangan tetap. Nah, Bapak Ibu sekalian, baqa ini kunci ma'rifat yang sempurna. Ketika pandangan batin itu bersifat tetap, baqa di kekiniannya, hudur menetap di kekiniannya, hudurul qalbi ma'allah. Wah, Bapak Ibu sekalian, bila batin itu sudah baqa, sudah menetap teguh di kekiniannya, ya sudah tenang hidup ini, ya aman, nyaman, bahagia. Kenapa? Karena batin itu teguh di kekiniannya. Jadi kalau kita gelisah itu pasti mind wandering, pikiran itu ngablu, ngajaprak, ngalir ngidul, liar kemana-mana. Lagi tawajuh, kita kan ada alat zikir hobi, tetapi waktu tawajuh sebentar pikiran kita kemana-mana. Itulah yang menyebabkan batin itu resah dan gelisah, mind wandering kata orang barat ya, pikiran yang ngablu, ngajaprak, ngalir ngidul.
Nah, lebih tegas lagi kan waktu itu ada 3, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ketika batin itu hudur di kekiniannya, di waktu yang sekarang, nah tenang batin itu. Tetapi kalau menyimpang dari kekinian, dari waktu yang sekarang ke masa lalu atau ke masa depan, itulah berarti main wandering, pikiran kita kemana-mana. Maka kita pun menjadi resah dan gelisah. Ada kemelekatan, ada kecenderungan hawa nafsu dalam istilah umumnya itu ya. Nah itu karena kemelekatan batin pada yang dicenderungi, yang dilekati, yaitu di masa lalu atau di masa depan. Makanya muncul kegelisahan, kekhawatiran. Nah para wali Allah bebas dari masa lalu dan masa depan, kecenderungan atau kemelekatan pada masa lalu atau kecenderungan atau kemelekatan pada masa depan. Karena batin para awliya Allah itu hudur di kekiniannya, baqa di kekiniannya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah tidak ada kekhawatiran dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Kenapa? Karena batin hudur teguh di kekiniannya. Khauf, kekhawatiran itu berkenaan dengan masa depan. Huzan, kesedihan, depresi, kekecewaan itu berkenaan dengan masa lalu. Ketika bebas dari masa depan dan masa lalu, maka batin itu menjadi baqa, hudur di kekiniannya. Maka hidup ini menjadi sangat tenang, sangat bahagia. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, maka mereka yang bebas dari kemelekatan atau kecenderungan masa lalu dan masa depan itu, mereka lah orang yang hudur di kekiniannya. Ini disebut dengan mukhlas, batin yang terlepaskan, terbebaskan. Maka Bapak Ibu sekalian ya, kita tidak usah merasa bersih, tidak usah merasa sudah tinggi tingkat kewalian kita, mentang-mentang kita sudah rajin amalan. Kita harus rajin memeriksa, terutama di dalam duduk diam tawadhu yang lama. Perhatikan apakah batin itu menetap teguh di kekiniannya atau ngambluk, ngacaprak, ngalir ngidul, main mandering. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus rajin periksa batin, terutama latihan duduk diam tawadhu yang lama. Oh nanti muncul banyak pikiran dari alam pikiran bawah sadar. Nah itu adalah kemelekatan batin, kecenderungan batin. Itu adalah kotoran-kotoran batin kita yang mengendap di gudang batin bawah sadar kita. Maka gara-gara pikiran bawah sadar itulah, maka batin kita itu ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul ke masa lalu dan ke masa depan. Kalau batin hudur di kekiniannya, baqa, menetap di kekiniannya, ya terbebaskan, terlepaskan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran dan tidak juga ada kesedihan. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan batin yang baqa itu, pandangan menjadi baqa. Artinya kita bisa melihat kehidupan ini dengan sewajarnya, sepantasnya, apa adanya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Kita bisa melihat dengan jernih berbagai permasalahan apa adanya, tanpa ada kecenderungan apapun di batin kita. Maka dengan kemampuan kita untuk nazarul baqa, melihat segala sesuatu itu apa adanya, kita akan menjadi lebih bijaksana di dalam menyikapi kehidupan di atas permukaan bumi ini. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan makharatul mu'azzami wal mukarrami Qul agung parsabanan Sidi Syamul Sahib wa Fattaju Arifin radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.